Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama kami wasiatkan terutama kepada diri kami dan kepada setiap yang mendengarkan khutbah ini, agar marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, karena nikmat Allah sangat besar dan sangat banyak. Dan Allah menjanjikan orang-orang yang bersyukur kepadanya, maka dia akan menambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepada kamu sekalian. Namun jika kalian kufur, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan Islam adalah as-sirat al-mustaqim. Islam adalah jalan yang lurus, yang mana kita senantiasa memohon kepada Allah setiap hari 17 kali dalam rakaat salat kita. Kita selalu mohon kepada Allah taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Dialah Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Islam adalah nikmat as-sirat al-mustaqim, adalah jalan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat pada mereka. Bukan jalannya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai atas mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Islam adalah apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus tersebut. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah dia wasiatkan kepada kamu sekalian agar kalian bertakwa. Maka merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menepati as-sirat al-mustaqim, meniti dan mengikuti jalan yang lurus, yaitu Islam yang diturunkan Allah kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dia pula adalah agama Ibrahim,
Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku menunjuki aku kepada jalan yang lurus, dinan qiyaman millata Ibrahim, yaitu agama yang lurus, yaitu agama Ibrahim, hanifan yang dia adalah seorang yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Surat Al-An'am ayat 161. Kaum muslimin sidang surat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, supaya diketahui betul dan masukkan dalam hati-hati kita bahwasanya Islam diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia. Salah satu misi besar yang dibawa oleh Islam adalah liyukhalifal kuffar wa ahlal kitab, yaitu untuk menyelisihi jalannya orang-orang kafir dan para ahlul kitab. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang mukminin agar khusyuk hati-hati mereka untuk mengingat Allah, wa ma nazala minal haqqi, dan untuk mereka mengikuti kebenaran yang turun yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, wa la yakunu kalladzina utul kitab, dan agar mereka tidak menyerupai ahlul kitab, wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu, dan agar mereka tidak menyerupai ahlul kitab, yaitu orang-orang Allah berikan kitab pada mereka sebelum mereka. Fatala alaihimul amad, maka waktu berjalan panjang atas mereka. Faqasat qulubuhum, lalu keraslah hati-hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Kata para ulama, qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala ketika mengatakan wala yakunu kalladzina utul kitaba, dan agar kaum mukminin tidak sama dan tidak seperti orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Nahyun mutlaqun an musyabahatihim, ini adalah larangan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, larangan menyerupai mereka ahlul kitab. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, walihadza nahallahu almu'minina, oleh karena itu Allah melarang orang-orang beriman an yatashabbahu bihim fi syai'in minal umuril asliyati wal far'iyyah. Allah melarang kaum mukminin untuk menyerupai mereka dalam satu urusan dan perkara, baik yang pokok maupun yang cabang. Maka Allah melarang kaum mukminin menyerupai orang-orang kufar, menyerupai Yahudi dan Nasara, baik dalam perkara-perkara yang pokok maupun dalam perkara-perkara yang cabang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, khaliful musyrikin, hendaklah kalian menyelisihi orang-orang musyrikin, waffirul liha wa'fus syawarib, lebatkanlah jenggot-jenggot kalian dan tipiskanlah kumis-kumis kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal majusa tu'fi syawaribaha, sesungguhnya orang-orang Majusi mereka panjangkan kumis-kumis mereka, wa tukhfi lihaha, dan mereka tipiskan jenggot-jenggot mereka, fakhalifuhum, maka hendaklah kalian menyelisihi mereka. Khudhu syawaribakum wa'afu lihakum, ambillah atau potonglah kumis-kumis kalian dan biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kaum muslimin sidang salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau alaihi salatu wassalam, innal yahuda wan nasara la yasbughun fakhalifuhum, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka tidak mewarnai yakni uban-uban mereka, maka selisihilah mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia dari golongan mereka. Maka kemudian pernah suatu ketika Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini muasfaraini, faqal, inna hadhihi min thiyabil kuffar, fala talbasha." Rasulullah SAW pernah melihat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma memakai pakaian yang dicelup dengan di suatu celupan, maka beliau mengatakan, "Inna hadhihi min thiyabil kuffar." Sesungguhnya pakaian ini adalah pakaian orang-orang kafir. Fala talbasha, maka jangan kamu memakainya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin sidang surah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, itu di antara ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kaum mukminin menyerupai orang-orang kufar. Sekarang kita melihat satu persatu dalam akidah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim untuk menyelisihi penyimpangan-penyimpangan Yahudi dan Nasara. Orang-orang Nasara mengatakan di dalam akidah bahwasanya Isa bin Maryam adalah anak Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Isa adalah anak zina. Maka Islam datang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan mengumumkan kepada manusia bahwasanya Isa bin Maryam adalah Abdullah wa Rasuluh. Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan dia adalah kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan Isa bin Maryam adalah ruh ciptaan Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan janji kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang berkeyakinan demikian, dan janji surga Allah Subhanahu wa taala. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Isa bin Maryam adalah kalimat Allah yang diperintahkan kepada Maryam, yaitu kalimat kun fayakun, jadilah Isa maka jadilah Isa, wa ruhun minhu, dan Isa bin Maryam tercipta dari ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wal jannatu haqqun, dan orang meyakini bahwasanya surga adalah benar, wan naru haqqun, dan neraka adalah benar, adkhalahu Allahul jannata, niscaya Allah akan masukkannya ke dalam surga, ala ma kana minal amal, sesuai dengan amal perbuatannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum mukminin salat di saat matahari terbit dan di saat matahari terbenam. Mengapa demikian? Padahal orang mukminin salat menyembah Allah taala. Tapi ketika orang-orang kafir sedang sujud kepada matahari, mereka menyembah selain Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum mukminin salat di waktu tersebut, yaitu ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Kaum muslimin sidang salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu salat menghadap ke Baitul Maqdis, maka orang-orang Yahudi mengatakan, yukhalifuna Muhammadun fi dinina, Muhammad menyelisihi agama kami, wa yattabi'u qiblatana, namun dia mengikuti kiblat kami. Faqala li Jibril, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jibril setelah mendengar omongan-omongan Yahudi itu, wadittu law hawwalani Allah ila al-Ka'bati, aku sangat menginginkan seandainya Allah mengalihkan, merubah kiblat kepada Ka'bah, fa innaha kiblatu abi Ibrahim alaihissalam, karena Ka'bah adalah kiblat ayahku Ibrahim alaihissalam. Faqala Jibril,
mendengar ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril mengatakan, "Innama ana 'abdun mithluka." Wahai Muhammad, aku ini hamba Allah seperti kamu. Wa anta karimun inda rabbi, wa anta karimun ila rabbika, dan engkau adalah seorang yang mulia di sisi Tuhanmu. Fasal anta rabbaka, maka mohonlah engkau wahai Muhammad kepada Tuhanmu. Fa innaka indallahi azza wa jalla bimakan, karena engkau adalah seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhanmu, di sisi Allah azza wa jalla. Fa'araja Jibril alaihi salam, maka Jibril kemudian naik ke langit. Wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudimun nadhara ila sama, dan Rasulullah SAW kemudian melihat ke atas. Raja'a an yanzila Jibril bima yuhibbu, beliau berharap agar Jibril turun dan membawa apa yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam min amril kiblati, dari perkara yang berkaitan dengan kiblat. Fa anzalallahu, maka Allah kemudian turunkan firman-Nya, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'." Sungguh kami telah melihat wajahmu yang menengadah ke langit. "Falanwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka kami akan palingkan engkau kepada kiblat yang engkau ridhai. "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. "Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Dan dimanapun kamu berada, maka arahkanlah wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamun, dan bahwasanya orang-orang yang diberi Alkitab, mereka benar-benar tahu annahul haqqu, bahwa ini adalah kebenaran, annahul haqqu min rabbihim, bahwasanya pergantian kiblat ini adalah kebenaran, adalah hal yang benar dari Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 144. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu kaum mukminin dilarang oleh Allah dan Rasulnya menyerupai mereka, karena menyerupai mereka adalah mengikuti hawa nafsu mereka. Sedangkan kaum mukminin, mereka mengikuti dalil, mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah melarang kaum mukminin mengikuti hawa nafsu ahlul kitab. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-37, "Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan." Dan demikianlah kami turunkan Al-Quran ini sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. "Wala in taba'ta ahwa'ahum," kalau kamu Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, ba'dama ja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu ilmu, malaka minallahi min waliyyin wala waq, maka engkau tidak akan mendapatkan dari Allah seorang pelindung pun dan seorang pemelihara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita tanamkan akidah ini pada kaum muslimin, pada anak-anak kita, pada generasi kaum mukminin, bahwasanya Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelisihi ahlul kitab dalam segala hal. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya pada pergantian siang dan malam dan ciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat, yaitu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Maka dari itu marilah dan pergantian hari, bulan dan tahun kita benar-benar mengambil pelajaran bahwa waktu ini terus berjalan agar kita senantiasa memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal perbuatan kita, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla, dan teruslah menuntut ilmu, karena ilmu adalah yang membedakan antara yang hak dan batil. Ilmu dengannya kita mengetahui mana syirik dan mana tauhid, dan ilmu kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
Dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan mengangkat wabah yang menimpa bumi ini dengan secepatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dia memberikan pelajaran kepada hamba-hambanya agar mereka mengambil pelajaran dan kembali kepadanya dengan sepenuh hati. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا اندونيسيا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمهم يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.